Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigo awajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa arda Kiai Haji Ali Maksum rahimallahu ta'ala, halaman 53, misalus sadis, contoh yang ke-6. Pembahasannya kali ini adalah hal tajuzu ziaratul kubur. Apakah boleh melakukan ziarah kubur? Jadi kali ini kita akan membahas dan mengkaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apakah boleh berziarah kubur. Ziaratul kubur tujizuha mazahibul muslimina kulluha. Ziarah kubur itu hukumnya jaiz, boleh menurut mazhab-mazhab umat Islam seluruhnya. Jadi intinya setiap mazhab membolehkan untuk melakukan ziarah. Biasanya umat Islam melakukan ziarahnya pada waktu kapan? Nah, biasanya di hari Jumat, kemudian di bulan Muharram, ya, atau di bulan Sya'ban, ya, yaitu biasanya istilahnya apa kalau Sya'banan? Ruahan, ya, menyambut bulan Ramadan. Nah, biasanya tuh orang-orang mampir ke kuburan, ngedoain orang tuanya untuk mengenang, ya, untuk mengenang mereka, jasa-jasa mereka dulu waktu hidup terhadap anak-anaknya. Nah, maka dikirimkanlah doa-doa dan bacaan-bacaan oleh mereka. Wa tasrahu lizair adabah, dan juga menjelaskan untuk para peziarah tentang adab-adab atau etika ketika melakukan ziarah kubur. Kebanyakan orang salah kaprah terhadap ziarah karena kesalahannya ada pada etika dan juga akidah, keyakinan. Ziarah itu bukan kita meyakini kita minta doa kepada kuburan, itu salah. Ente misalkan ziarah ke makam wali, tapi ente minta doa sama yang ada di kubur. Ini baru bentuk kemusyrikan karena kamu minta doa sama kubur. Doa itu tetap minta sama Allah. Doa tetap minta sama Allah. Tapi wasilah para wali yang kamu ziarahi kuburannya itu boleh. Jadi kamu tetap doa, ya Allah, misalkan kamu memohon hajat, mudah-mudahan hajat saya dikabul berkah wasilah sohibul makom wali ini. Nah, itu boleh karena kita doanya sama Allah. Lain kalau kamu mintanya sama kuburan, nah itu musyrik gitu. Nah, itu yang salah kaprah orang.
keyakinannya tetap doa bermunajat kepada Allah. Adapun ahli kubur, wali itu juga kita bacain doa, ya, kita bacain Yasin, kirim doa buat para wali juga. Nah itu. Kemudian dalam adabnya nggak boleh tuh ketika kamu ziarah kubur kamu mengambil tanah daripada wali tersebut. Nah itu baru bentuk kemusyrikan. Untuk apa? Ya nggak boleh. Kalau hanya sekedar mencium nisan, nah itu boleh-boleh saja. Mungkin kamu mengenang dan rindu kepada guru kamu yang dulu pernah mentarbiyah, mendidik kamu dulu waktu hidup. Nah itu boleh-boleh saja. Atau nisan orang tua kamu cium. Nah itu boleh gak? Ya boleh-boleh saja, karena kadang-kadang kita anak selalu mengenang dan mengingat jasa orang tua, jasa orang guru. Makanya kadang-kadang nisannya dicium. Bukan untuk bentuk kemusyrikan, bukan. Kami hanya rindu. Kadang-kadang kan meluapkan atau mengungkapkan kerinduan biasanya dengan pelukan dan cium. Nah karena udah almarhum, udah nggak ada, maka biasanya orang-orang nisannya yang dicium begitu. Nggak boleh ngambil tanahnya untuk apa namanya, wapak ya kan, ditaruh di kalung tanah, nggak boleh itu buat kekebalan. Itu dosa, musyrik ya. Ziyadatun, tambahan, bal hiya mandubatun, bahkan ziarah itu mandubah hukumnya, sangat disunahkan. Kenapa? Lil ittiaz, karena di sini pada perkara ziarah ada ittiaz atau ibroh, ambil pelajaran. Bahwa dulu yang mati pernah hidup, betul gak? Yang mati itu yang kamu ziarahi dulu pernah hidup. Ah itu kamu ambil pelajaran. Saya nih hidup nih sekarang nih. Karena suatu saat nanti saya akan mati, maka saya harus mempersiapkan bekal untuk menuju alam kubur. Betul gak? Iya. Bekal apa yang sudah kamu persiapkan selama ini gitu ya. Watazakirul akhirah, dan juga ziarah ini menjadi sebab ingatnya seseorang kepada akhirat. Biar pada ingat sama akhirat. Jangan terlalu tamak dengan dunia. Dunia enggak selamanya kita tinggali, tapi suatu hari kita akan pergi darinya. Fatakunu bi ru'yatil kubur, maka menjadilah sebab melihat kuburan itu min ghairi ma'rifati sahibiha, padahal enggak tahu penghuni kuburannya, au linahwi doa, atau untuk mengantarkan doa, fatusannu likulli muslim, maka disunahkan bagi setiap muslim, walit tabarruk, dan juga untuk tabarruk, mencari keberkahan, biasanya ziarah ke makam para ulama, para wali ya, supaya mendapat berkahnya. Fatusannu li ahlil khair, maka itu sangat dianjurkan, disunahkan untuk para ahlil khair. Li'anna lahum, karena mereka fi barozihihim, pada alam barzahnya, tasarrufat wa barokat, banyak manfaat dan banyak berkahnya. Apalagi ziarah ke makam para nabi, para syuhada, karena sesungguhnya mereka tidak mati. Jasad mereka memang terbaring di dalam tanah, tapi ruh mereka tidak mati. Jadi mereka melihat para peziarah yang datang ke kuburannya, dan pastinya akan mengaminkan doa para peziarah. Kemudian la yuhsa madaduha, bahkan tidak terhitung panjangnya, auli adai hakin, atau untuk menunaikan hak, kasodikin, seperti teman ya. Kita kadang-kadang suka ziarah ke makam
teman kita yang dulu baik sekali. Ada punya teman sohib yang sangat baik sekali tapi sudah meninggal. Nah, kita kunjungi dia, ya, kita bercerita, kita ngobrol kadang-kadang, ya, kita curhat karena kamu dulu teman saya ketika masih hidup, curhat dia di samping kuburannya, kadang-kadang begitu, ya. Wawaladin atau seorang walid, orang tua, ya, kita curhat sama orang tua. Biasanya ada nih anak gadis, bapak, mama karena udah meninggal, besok saya mau menikah. Biasanya begitu. Biasanya anak gadis yang ditinggal kedua orang tuanya, dan dia mau menikah, biasanya ngobrol, ngadu. Besok saya mau nikah, doa restunya begitu. Ya. Faqat rawa al-Hakim, maka diriwayatkan oleh Imam Hakim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Manzara qabra walidayhi, siapa dia yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima atau salah satu keduanya, fi kulli jum'ah, setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu wa kana barron biwalidayhi, maka Allah akan menghapus atau memberi ampun kepada dia, dan dia akan dicap sebagai anak yang birron, berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuh kata Imam Abu Hurairah, kalau kamu punya orang tua sudah meninggal, kamu ziarahi di hari Jumat, maka kata beliau diampunkan dosanya dan kamu akan dicap menjadi anak yang berbakti. Wa fi riwayat, bahkan dalam riwayat, manzara qabra walidayhi au ahadihima, siapa dia yang menziarahi kuburan orang tuanya atau salah satu keduanya, faqara indahu Yasin, kemudian dibacain Yasin di sampingnya, wal Qur'anil Hakim, dan seterusnya surat Yasin sampai akhir, ghufirallahu bi adadi zalika ayah au harfan, maka diampunkan baginya sebanyak ayat tersebut atau sebanyak hurufnya. Coba kamu hitungin, surat Yasin ada berapa ayat semuanya? Ada 73 ayat. Atau bahkan setiap huruf dari surat Yasin itu akan menjadi pengampunan buat yang baca dan juga ahli kubur. Tuh, itu dalam riwayat hadis. Wa fi riwayah, bahkan dalam riwayat lain, manzara qabra walidayhi au ahadihima kana kahajjah, siapa dia yang menziarahi kuburan orang tuanya atau salah satu keduanya, maka pahalanya sama seperti orang pergi haji. Coba itu ziarah, pahalanya banyak banget menziarahi. Bisa diampunin dosa-dosanya, kemudian dianggap menjadi anak yang berbakti, kemudian diampunin dosanya dengan membaca Yasin sebanyak ayat dan sebanyak ayat dan huruf-huruf dalam surat Yasin. Bahkan dianggap ibadahnya, pahalanya sama seperti pergi haji. Subhanallah, ya. Qala Syekh, berkata Syekh rahimahullah, semoga Allah meridainya, wahia sunnah, ziarah tuh hukumnya sunnah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zara alaihi salam binafsi, bahkan Nabi pun menziarahi, ya, dirinya menziarahi kuburan. Wa allama ashabahu, dan bahkan mengajarkan sahabat-sahabatnya, kaifa yazurunal kubur, bagaimana caranya menziarahi kuburan. Fi'lan fi hayatihi ad-dunyawiyah, sebagai bentuk perbuatan dalam kehidupan dunianya sallallahu alaihi wasallam. Amma ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam lil kubur, adapun ziarahnya Nabi ke kuburan, fayadullu alaihi marwahu Malik, sebagaimana yang ditunjukkan dan diriwayatkan oleh Imam Malik,
an Aisyah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi akhbarha mengabari Aisyah. Jadi istrinya Nabi dikabarin oleh Nabi. Anna Jibril bahwasanya Jibril ja'ahu datang kepadanya. Faqala lahu maka berkata kepada Nabi si Jibril, wahai Muhammad, inna rabbaka ya'muruka, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kamu anta tiya ahlal baki, untuk mendatangi kuburan Baki. Tahu kuburan Baki? Ada di kota Mekah. Nah, di sana kuburan Baki banyak makam para syuhada, para istri Nabi, anak Nabi, dan juga sahabat-sahabat Nabi. Nanti kalau kamu pergi haji atau umroh, di sana ada makam namanya Baki. Itu luas, ya, luas sekali. Nah, Nabi datang ke sana, bahkan diperintah oleh Allah, kata malaikat Jibril, fatastaghfirulahum, kemudian engkau mohonkan ampun untuk mereka ahli kubur. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'al Baki, datanglah ke makam Baki. Kalau di sini ada makam namanya makam Waru, ada makam Kampung Mangga, ada makam yang di Cilincing tuh apa? Yang besar itu. Ya. Mundari, iya. Mundari bukan Mundari, apa? Budi Dharma, iya, itu besar ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang rendah kalau banjir, kalau hujan kelelep sama banjir, ya. Yang tinggi itu yang baru tuh, ya. Faqala maka berkata atau berdoa Nabi, wa atalal qiyam, dan panjang dirinya. Lama berdiri Nabi ketika ziarah. Summa rafa yadaihi salah samarot, kemudian mengangkat tangannya 3 kali. Wa annaha radhiyallahu anhu, wa annaha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, qalat slahu berkata kepada Nabi, kaifa aqulu lahum, bagaimana aku mendoakan mereka? Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuli, he Aisyah ucapkan, assalamualaikum ahlad diyar, salam sejahtera untuk kalian wahai ahli kubur, minal mu'minin dari orang beriman, wal muslimin dan orang Islam, wa yarhamullahul mustaqdimin, semoga Allah menyayangi para pendahulu, minkum dari kalian, wal mustakhirin dan orang yang akan mati di akhir-akhir, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kalau ziarah atau kalau lewat ke kuburan. Ente ini lagi main lewat ke kuburan, maka harus kasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna nahnu insyaallah lahikun. Itu pendek, segitu aja boleh. Ya. Wa inna insyaallah lahikun, dan kami pasti insyaallah akan menyusul. Betul nggak nyusul nggak? Woi, ente bakal nyusul orang mati? Iya, ya. Kalian atau kita semua pasti akan mati. Maka persiapkanlah bekal kalian selama hidup, karena penyesalan itu datangnya di akhir. Maka sebelum terjadi penyesalan, maka berbuat baiklah, jadi orang baiklah di muka bumi ini. Jangan pernah bertingkah, jangan pernah melakukan hal-hal mungkarat, melakukan maksiat yang dapat murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan ruwiyaan Sayyidatina Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna ziyaratal Baki, bahwasanya ziarah ke makam Baki, kanat adatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasa oleh Nabi dilakukan. Wa hadza lafsuha, dan inilah lafaznya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi, kullama kanat lailatuha, setiap mendapat giliran malamnya Aisyah, ya, jadi Nabi itu setiap malam ketika gilirannya Aisyah, ya, jatahnya Aisyah, tidur di rumah Aisyah, min Rasulillah, dari Rasulullah, yakhruj akhirul lail,
Nabi keluar di akhir malam ilal baki, menuju makam Baki. Fayaqulu, kemudian berdoa, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera atas kalian wahai ahli kubur dari orang beriman. Wa atakum matu adun, dan telah datang janji kepada kalian. Godan mu'ahalun, bahkan besok akan tiba masanya. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami pun insyaallah akan menyusul kalian. Allah maghfir li ahli Baki al-Ghurqad, ya Allah ampunkanlah dosa ahli kubur Baki yang ada di Ghurqad. Begitu, itulah inti doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut lagi ya, minggu depan masih banyak